100 tahun yang akan datang, tahun 2125, kita semua sudah mati, terkubur di dalam tanah. Semuanya sudah tergantikan. Rumah yang kita bangun dengan susah payah akan ditempati oleh orang asing yang kita nggak kenal sama sekali. Mobil yang kita beli dengan cara menabung sudah rusak tidak menjelma. Aset yang kita kumpulkan sudah berpindah-pindah tangan entah siapa pemiliknya. Saat itu, semua yang kita miliki sekarang udah nggak ada lagi. Di mana kita? Kita akan berada di alam kubur untuk ratusan bahkan ribuan tahun lamanya. Gak ada yang kenal kita. Bukankah saat ini kita juga gak kenal dengan kakek buyut kita 100 tahun yang lalu? Ternyata benar. Hidup itu singkat dan hanya senda gurau belaka. Gak ada yang perlu dibanggakan. Syukurilah hari ini. Kita masih bernafas. Kita masih bisa menambah amal untuk persiapan kehidupan kita yang sesungguhnya. Ramadan jangan disia-siakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat dan nikmat sehat, sehingga sampai hari ini kita masih diberi kemudahan untuk menjalankan ibadah puasa dengan aman dan damai. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati Allah, bahagia itu sederhana. Ada teori yang berpendapat bahwa kebahagiaan itu bisa didapat diukur dari harta, pangkat, jabatan, dan kedudukan di masyarakat. Sedangkan Islam mengajarkan bahwa kebahagiaan hidup itu sederhana. Tersenyum pada orang lain, membuat orang lain tersenyum adalah sebuah kebahagiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang namanya kaya adalah kaya hati, yaitu hati yang selalu merasa cukup. Sedangkan fakir adalah fakirnya hati yang selalu merasa tidak puas. Hadis riwayat Muslim. Kebahagiaan sejati adalah kaya hati. Yang dimaksud kaya hati yaitu merasakan cukup akan pemberian Allah. Kaitannya dengan sifat qanaah, menerima apa adanya pemberian Allah dan selalu bersyukur atas nikmat yang diterima dan tidak mudah mengeluh. Ada 3 manusia yang paling bahagia. Ada yang memiliki, yaitu adalah 1. Hati yang sadar bahwa Allah senantiasa bersama dimanapun dia berada. Bagaimanapun keadaannya, bahwa kita merasa Allah lah yang memberikan kita kecukupan, berikan kita pertolongan. Quran surat Al-Taubah ayat 40 menjelaskan, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita. Kunci kebahagiaan sejati adalah ketenangan jiwa dengan cara menguatkan iman kepada Allah dan selalu mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Yang kedua, raga yang selalu sabar dan tangguh menjalani ketaatan kepada Allah. Seperti apa yang kita lakukan pada saat ini. Di bulan Ramadan ini, kita harus sabar, kita harus kuat, kita harus tangguh menghadapi setiap godaan. Apalagi cuaca yang kadang panas terik, kadang
mendung, kadang dingin, kita harus kuat, kita harus sabar demi mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meraih keridhoannya, untuk meraih surganya. Dalam Quran surat Al-Baqarah disebutkan, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang sabar." Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Yang ketiga, yaitu yang berkaitan dengan sifat qanaah atau ridho dengan apa yang diperoleh sebagai anugerah dari Allah, dan tetap tenang jika hilang dari kepemilikannya. Kita tetap istiqomah, apa yang kita cintai, apa yang kita banggakan hilang dari kita. Kita harus ikhlas, kita harus sabar, bahwasanya kita berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara kita belajar dan terus belajar. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran surat Az-Zumar ayat 10. Sudah jelas bagaimana kita harus selalu bahagia dalam keadaan suka dan duka, walaupun kebahagiaan itu tidak perlu kita nampakkan di luar. Kesedihan kita di dalam tidak perlu kita ungkapkan di luar. Semoga ibu-ibu yang ada di jamaah di sini selalu merasa bahagia, selalu tenang, selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Hanya Islam yang agama yang paling memberikan contoh-contoh dengan kitab Al-Quran. Demikian sedikit kultum dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.